manusia itu ketika dia salah gestur gitu, dia akan menimbulkan kan mind and body is one system, ya. Kalau salah gestur begini aja, maka yang tadinya baik-baik tuh menjadi pesimis dan lain-lain gitu. Misalnya nih Mbak Susi, kalau nih anak buahnya sekarang pada dikasih target, ya, pulang dari ruangannya Mbak Susi, terus dia ngadepin gimana nih aku bisa capai target ini 2023 mana resesi gitu kan? Itu pasti langsung pesimis, dia langsung hajar diri dia sendiri nih, gitu. Nah jadi gitu, jangan salah gestur. Sejak pandemi COVID-19 ini kita juga tahu banget ya bahwa begitu banyak teman-teman di dunia kerja, di teman-teman profesional ini mengalami burnout, stres, depresi gitu ya. Nah, tentu saja dari organisasi atau seperti perusahaan gitu ya Mbak ya, menyadari banget dong ya Mbak ya, paling tidak itu yang aku lihat dari tempatnya Mbak Susi berkarya nih gitu ya. Gimana Mbak Susi? Boleh dong cerita ke kita, sharing Mbak, kan kalau nggak salah nih udah melakukan beberapa sharing session, webinar, dan juga pelatihan gitu ya, seputar well-being untuk para tim dan juga karyawan di tempat Mbak Susi. Mungkin mau sharing aja ya, kendala-kendala apa di dalam 2 tahun ini. Kita semua nggak ada yang tahu bisa kerja di rumah, nggak pernah ada yang tahu bisa pakai masker tiap hari gitu ya. Jadi tapi yang saya notice itu ada 3 hal ya menurut saya selama 2 tahun ini ya, 2,5 tahun ini kita tuh semua sibuk ya, tight schedule ya. Kesibukan itu membuat kita itu semuanya ada deadline, semuanya jadi cepat gitu. Dan juga dari kita itu ada distraction ya. Distraction itu unexpected things gitu loh. Besok ada lagi yang lain. Unpredictable, tiap hari itu ada aja gitu. Sesuatu yang menurut saya itu yang membuat kita juga mungkin burn out ya. Tapi kalau ada orang yang bisa mengatasinya, mungkin they don't really feel too hard gitu ya. Dia bisa nyantai dikit gitu. Ya itu mungkin bisa pause dulu, mungkin dia akan lebih santai gitu ya. Terus yang ketiga itu kita tuh harus stay focus in our priority gitu loh. Jadi jangan pikir bahwa distraction ini ataupun kesibukan ini ya membuat kita tuh harus sempurna. Kayak kita is as bigger than the world gitu. Kayak kita mau menjadi lebih daripada dunia ini gitu loh. Jadi kadang-kadang kan orang tuh pengennya the best gitu semuanya ya. Manusia juga punya keterbatasan. Dan juga kerja di rumah itu juga tentu ada keterbatasan. Jadi menurut saya ya kita harus bisa mengatasinya dengan mengatur prioritas kita dan juga jangan terlalu khawatir gitu. Jadi kejadian-kejadian yang ada di kita itu biasanya itu 80% itu tidak kejadian. Yang 20% itu kecil kemungkinan. Itu jadi menurut saya itu yang harus kita atasi 3 hal itu ya. Bagaimana kita bisa pause dikit gitu ya. Dulu saya juga belajar nih dari Mindful Act how we take a pause ya, exhale dan sebagainya. Kedua juga distraction gitu. Bagaimana kita mengalahkan distraction ini. Kemudian bagaimana kita yang unpredictable itu kita bisa menguasai gitu. Jadi akhirnya kita pikir ya kita harus stay focus with what our priority gitu, because this kind of distraction itu akan ada terus menerus gitu. Ya oke, that's it. I think that's it from me ya, 3 things that I learn a lot dalam pandemi ini yang membuat kita semua mungkin sibuk sehingga stres. Iya betul. Stres itu kayaknya dari dulu sampai sekarang ada gitu ya. Nah ini nih coba nih kita tanya sama ahlinya dulu nih ya Mbak Susi ya. Mbak Mon. Iya. Mbak Mon, kan kalau ngomongin stres ya di dunia kerja gitu ya kan, aduh name it deh ya, ABCDE tuh kayak nggak nyampe, udah dari sampai Z balik lagi gitu kan ya. Nah kalau kita bisa apa ya Mbak ya, kita pretelin gitu sebenarnya faktor-faktor utama ya Mbak ya, yang bikin kesehatan mental itu terganggu nih ya, kita ngomonginnya kesehatan mental ya Mbak ya. Itu kira-kira faktor-faktornya apa aja sih Mbak Mon, supaya kita juga teridentifikasi nih, jangan-jangan selama ini kita ngalamin faktor itu tapi kita nggak sadar gitu loh. Ya jadi aku mau tambahin satu PR dulu nih buat Mbak Susi. Barusan aku dapat WhatsApp dari satu universitas
University yang ini universitasnya adalah suatu institut gitu ya, tempatnya para teknokrat, tempatnya para pemimpin Indonesia gitu ya. Dia bilang, kita sekarang ini punya 25.000 mahasiswa, di mana 2.000 mahasiswanya itu sedang sedang rawat jalan untuk masalah mental. Nah, jadi saya rutin setiap tahun itu, kecuali kemarin pandemi, itu saya dipanggil ke kampus itu untuk memberikan kuliah umum gitu ya. Ini sampai dengan berakhir mereka suicide dan sebagainya gitu. Ya, ini PR dong berarti ketika orang-orang pilihan ya itu mau masuk siap ke dunia kerja, mereka sudah ada beban dulu gitu karena masalah pengelolaan emosi gitu. Nah, kita balik dulu nih sekarang gitu ya. Aku tanya nih sama Tata sama Mbak Susi, emosi itu bisa ditahan nggak sih? Itu tuh Mbak. Kadang-kadang susah ya kalau misalnya kita juga lagi berhadapan dan kita juga lagi capek gitu, kadang-kadang emosi ya bisa juga gitu keluar ya. Tapi kalau saya mungkin karena saya udah lama gitu, dulu mungkin lagi masih muda lebih emosinya gitu. Tapi kalau menurut saya emosi dan apa itu tergantung waktu juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita waktunya mungkin kita juga lagi udah capek, udah kesorean gitu ya, mungkin itu mempengaruhi gitu. Jadi I think setiap orang ada beda-beda lah gitu ya. Tergantung mungkin juga suaranya, kalau kenceng ya jadi kita emosi gitu. Atau mungkin bisa juga mungkin tekanannya gitu loh. Jadi ya masing-masing orang beda-beda gitu. Tapi saya selalu menganggap bahwa kalau ada sesuatu gitu, saya urusan besar saya anggap kecil aja gitu. Jadi saya nggak mau terlalu membesar-besarkan urusan kecil gitu. Jadi saya emosi saya tuh selalu saya kalau bisa saya redam gitu. Saya anggap aja ya udahlah, mungkin nanti baru saya ngomong gitu. Jadi saya selalu mengendalikan emosi walaupun kadang-kadang saya juga bisa gitu keluar emosi saya gitu. Pernah gitu dan juga itu kalau tergantung timing lah. Gitu. Ya, that's according to me ya. Di mana-mana kita bekerja kan tentu nggak bisa dibilang bahwa ya unpredictable gitu kan. Tadi saya bilang kan karena waktu bisa tergantung situasi gitu ya Mbak Susi ya. Situasi yang kita hadapi, situasi kita sendiri gitu loh. Nah itu Mbak kalau ditanya emosi apa enggak, bisa ditahan atau enggak, kadang bisa, kadang meledak, kadang senggol bacok nih Mbak. Iya, kalau kita lagi tensinya tinggi, lagi mau ada deadline gitu, terus distractionnya datang, ya mungkin bisa aja gitu meluap. Tapi saya selalu kadang-kadang saya nggak terlalu pusing dengan distraction. Saya stay fokus aja gitu loh. With what is our priority gitu. Jadi karena kalau mau diladenin ya semuanya distraction, I think memang semua orang pasti jadi stres gitu. Jadi kalau saya prinsipnya seperti itu. Oke, ini aku semuanya udah dijawab oleh Mbak Susi, tapi aku coba menstrukturkan aja supaya gampang. Kita samakan dulu ya, apa sih yang disebut dengan emosi gitu ya. Kebetulan saya ambilnya belajar dari Dr. Paul Ekman, sehingga saya pakai definisi menurut beliau. Beliau bilang bahwa emosi adalah sesuatu proses otomatisasi ya, yang muncul secara spontan untuk sesuatu yang dianggap penting. Gitu kan, dan ini sifatnya sangat personalized banget gitu. Jadi karena merupakan proses otomatisasi dari tubuh, sehingga dia tidak bisa ditahan, tetapi responnya saja atau learn display rules-nya aja yang bisa ditahan. Seperti tadi Mbak Susi bilang, ya kalau gue lagi depan bos gue gitu kan ya, atau aku lagi di depan klien, di depan anak buah dan sebagainya, bisa di-manage gitu kan, sehingga tapi kadang-kadang juga akan meledak gitu. Nah, jadi makanya kalau kecerdasan emosi itu adalah itu mau diledakkan gitu ya. Kapan kita tahu walaupun hati lagi marah tapi muka tetap harus tersenyum gitu kan. Nah, karena iya betul. Terus apa hubungannya juga dengan mikroekspresi gitu ya. Nah, karena emosi munculnya cepet banget. Jadi sama ibaratnya kalau listrik ya, kita bisa mencegah kebakarannya,
tapi kita tidak bisa mencegah korsletnya. Nah, jadi betul. ada stimulus muncul gitu ya, korslet kita, tapi nggak sampai kebakaran gue gitu ya. Ya, korslet itu bisa kejadian, unexpected. Bisa kejadian. Iya, nah jadi kan manusia itu punya yang namanya alert system yang bekerja untuk kita gitu ya, untuk menjaga kita selama 24 jam si alert system ini, sehingga kalau ada stimulus tertentu, katakanlah lagunya lagu-lagu melo deh, coba tak lu dengerin lagunya Glenn Fredly ya kan, itu udah otomatis gue lagi happy, tiba-tiba melo gitu ya, langsung baper, langsung tiba-tiba terkenang-kenang gitu ya Mbak ya. Nah ya kan, jadi artinya itu stimulus ya Mbak ya, termasuk stimulus berarti ya Mbak Mon ya. Stimulusnya bisa melalui apa namanya audio, bisa melihat juga ya, bisa melalui visual juga. Misalnya kita dulu pernah punya mantan pacar gitu ya, dengan wajah yang spesifik. Besok dalam dunia bisnis kalau ketemu orang yang mirip kayak dia, kok rasanya cemlekit juga gitu kan. Bisa gitu ya. Ya kan? Atau dulu kita kuliah pernah punya dosen yang benar-benar membabat kita habis gitu. Begitu ketemu dengan orang yang hampir-hampir seperti itu, kok muncul cemlekit juga. Nah, bahasanya gitu tuh. Gitu ya, artinya kita tahu kan rasanya aneh, tapi oke, karena dia adalah klien kita, so we treat them well gitu kan. Kadang-kadang dia muncul karena sesuatu yang tidak terjadi pada kita, tapi kita imajinasikan gitu ya. Misalnya kayak kemarin ada kasus siapa KDRT, atau misalnya kasus apapun yang terjadi yang sekarang lagi rame juga, terus kita langsung kadang-kadang ikut berempati terhadap perasaan itu gitu ya. Jadi artinya kalau kita tahu bahwa emosi itu adalah penting bagi manusia, penting bagi kita, karena emosi itu membuat hidup kita menjadi berwarna, dan emosi itu memang menyelamatkan kita. Kita penting banget untuk punya emosi. Otherwise kalau kita nggak punya emosi, kita nggak punya kontrol, kita juga nggak bisa berempati sama orang lain gitu kan. Nah tadi aku belum menjawab nih, kenapa mikroekspresi itu penting banget, karena kita akan melihat emosi seseorang yang muncul cepet banget. Secepat apa sih? Bisa kebayang nggak? Cepatnya adalah 0,2 detik. Atau bisa makanya mikro istilahnya Mbak ya. That's why, untuk bisa membaca mikro, kita perlu yang namanya being mindful. Ya kan? Terus juga gini, kalau tadi Mbak Susi kan bilang, sekarang itu tight schedule, terus banyak distraction gitu ya. Nah, jadi distraction yang banyak terjadi itu adalah misalnya nih, kita lagi kerja di rumah, tiba-tiba paket, distraction dong, gitu ya. Nah, jurnalnya gitu, penelitiannya mengatakan bahwa kita bisa terdistrak kalau kita dalam waktu 45 detik. Jadi kalau misalnya ada orang mau ganggu nih, Mbak Susi kalau di kantor, tok, Bu, saya mau ngomong, bisa 45 detik ya? Kalau nggak bisa ntar ya, aku lagi sibuk banget. Karena kalau dalam 45 detik, orang akan switching. Gitu. Oke. 45 detik doang tuh ya, berarti not even 1 menit. Jadi kalau misalnya kita ditelepon nih, Bu mau nawarin apa gitu kan, boleh 45 detik, kalau nggak nanti. Karena saya lagi nanti. Karena kalau lebih dari 45 detik itu distraksi, itu kita langsung kebawa sama yang itu apa yang masa ini barunya gitu ya Mbak ya, berarti ya. Wow, luar biasa ini. Pantesan ya kita susah ya Mbak ya, ada paket lah. Terus kalau ini kan juga menjawab itu ya Mbak, kalau kepada teman-teman Korea pada banyak yang work from home ya kan. Apalagi nih yang teman-teman profesional muda mungkin masih punya balita kali ya, atau masih punya anak kecil yang di TK gitu, atau bahkan masih punya bayi gitu kan. Nah ini kan distraction-nya juga nggak bisa cuma 45 detik, makanya itu akhirnya jadi kayak akumulasi gitu kali ya Mbak Mon. Itu salah satu faktor distraksi ini luar biasa berarti ya Mbak ya. Nah itu Mbak, kalau aku juga pernah baca ya kan, kalau ngomongin micro expression terus juga gesture, ini kan juga kaitannya ke komunikasi, bener nggak sih Mbak? Komunikasi yang non-verbal ya kali ya berarti ya, karena kan masuk ke body language gitu kan ya, ekspresi kita gitu.
Nah, ini Mbak Mon, bisa dijelasin nggak seberapa jauh nih sebenarnya kita bisa menganalisa gesture yang konon tadi Mbak Mon sempat mention kemarin ya bahwa sebenarnya ini genuinely bisa menjadi bibit-bibit mental health issue. Nah, ini kaitannya gimana nih Mbak Mon nih antara komunikasi nonverbal dengan mental health issue nih jadinya berarti nih. Dalam hal ini lebih ke gesture sama micro expression itu tadi. Jadi gini, kan ada stimulus dulu nih masuk ya. Stimulusnya apapun lah itu. Ya. Terus kemudian kita punya radar, aku sebutnya radar aja ya, yang radar yang menjaga kita selama 24 jam. Bayangin kalau misalnya kamu lagi tidur, terus tiba-tiba di luar itu ada api, kan kamu tetap bisa bangun kan, terjaga gitu ya. Nah, ketika radar kita aktif selama 24 jam, ketika ada satu stimulus, maka abis itu dia kayak lari ke gudang nih, gudang memori kita, namanya emotional database alert gitu ya, ada gudang. Nah, gudang ini berisi dengan belief value, pengalaman kita dan lain-lain. Terus dia begitu ada stimulus ditangkap, dia tanya sama si gudang data kita itu gitu, ini kejadian kayak gini gimana gitu. Oh nggak apa-apa, itu cuma nyamuk gitu kan. Sehingga di situ akan muncullah respon kita akan gimana gitu. Kayak misalnya mobil kita keserempet gitu ya, mau ke kantor mobil kita keserempet. Kan emang marah dong pertama kali, terus dia akan tanya dulu ke gudang data. Berarti kan kita respon kita kan adalah tergudang memori kita gitu, bersama dengan value, belief dan lain-lain gitu. Nah, selama itu ada proses yang namanya refractory period. Jadi kalau misalnya secara otomatis ya, nah kalau akan membuat kalau kita yang sudah skilled untuk emosinya udah bagus, ya kita habis itu fine-fine aja. Tetapi ada orang-orang tertentu yang dia menahan selama beberapa jam, beberapa hari. Nah, itu namanya mood gitu. Perjalanannya eskalasinya dari emosi terus berpindah menjadi mood. Nah, mood itu sampai dengan beberapa hari, Mita, Mbak Susi. Kalau ternyata misalnya dibilang seminggu ini mood gue lagi nggak enak gitu kan, atau beberapa jam ini mood gue lagi nggak enak gitu. Nah, itu sampai dengan berapa hari. Kalau dia tahan mood itu sampai dengan akhirnya beberapa bulanan, ya, beberapa bulan, itu akan menjadi perilakunya mereka. Gitu. Kalau ditahan lagi sampai dengan periode tahunan, itu menjadi kepribadian kita. Gitu. Jadi bagian dari kepribadian ya Mbak ya? Jadi kepribadian. Kalau misalnya gini, kan sebetulnya nggak ada orang yang disebut dengan pemarah. Pemarah adalah orang yang skill marahnya itu udah unconscious kompeten, kan gitu. Iya. Wow. Karena udah pinter marahnya, udah pinter terus gitu. Udah konstan ya. Udah jadi perilaku ya, suka marah-marah. Udah jadi perilaku, bahkan udah embedded to us gitu. Nah, kalau itu diterusin, segala sesuatu yang over tuh nggak baik. Kalau kekerasan, nanti kalau marah menjadi kekerasan. Nah, ada beberapa macam jenis emosi gitu ya, termasuk dengan happy itu juga merupakan emosi loh. Ya, kalau orang happy diterusin menjadi berikutnya dia menjadi kayak manic gitu ya, menjadi itu berani mengambil keputusan, risk taker dan sebagainya, dan ujung-ujungnya juga nggak boleh kalau terlalu banyak happy. Makanya kalau kita orang di beberapa kultur Indonesia, terutama di orang Jawa nih, kamu seneng ya seneng, tapi jangan keseneng banget ya gitu kan. Iya, gitu ya. Berarti itu ada kaitannya. Jangan sampai cuman mau membunuh kecoa, tetapi pakai meriam, misalnya gitu ya Mbak. Jadi nggak tepat pada waktunya, gitu. Nah, ini tadi berarti artinya aku mau support si mindful act begini. Kamu tuh keren banget, kalian keren banget bahwa kalau mau membuat Indonesia yang damai, buatlah dari level yang paling mikro, di mana orang bisa berespon terhadap trigger-trigger tadi. Sehingga kalau orang yang biasa marah, tapi dia nggak tahu, ke belakangnya kita tahu kan menjadi kekerasan. Kekerasan yang terjadi di Indonesia sebabnya adalah ketika orang tidak bisa mengelola kemarahannya. Gitu. Nah, berarti ada eskalasi emosi yang bahaya banget dong nih.
gitu ya. Terus kan sekarang pertanyaannya adalah gitu ya, kalau udah kelas berat gitu, kalau udah kelas berat ya you have to see the expert. Tetapi apa yang bisa kita lakukan sehari-hari sih, misalnya, kalau misalnya kita lagi mau marah gitu ya, maka marahnya kan ini muncul, padahal kita mau presentasi nih Mbak Susi, tapi anak buah gue nih bikin sesuatu yang bikin marah banget gitu ya. Nah, ini ada pertolongan pertama pada kemarahan gitu. Aku selalu biasanya pakai satu alat ya, ini kebetulan cuma ada sisir, taruh aja di sini. Okay. Nah, jadi sebetulnya ini adalah tindakan untuk memaksa bahwa we have to smile, karena orang tidak bisa marah dalam kondisi begini. Nah, ya kan? Nah, hubungannya dengan facial expression yang aku bahas tuh apa sih? Manusia di wajahnya nih punya 43 muscle nih, Tak. Which is, muscle-muscle ini bertanggung jawab mereorganisir emosi-emosi gitu. Ya, jadi si muscle mana sama muscle mana itu untuk happiness. Dan ketika begini, tubuh udah tahu bahwa ini happy bukan sad gitu loh, ini bukan marah gitu, sehingga dia mau nggak mau dia akan begini gitu. Dan orang nggak bisa nangis, orang nggak bisa marah dengan kondisi begini kan gitu, Tak, gitu ya. Nah, atau gitu, pertolongan pertama pada kemarahannya adalah kita break state dulu deh. Kalau tadinya kita lagi marah tapi sambil ngeliatin laptop begini gitu, artinya we have to change the physiology gitu. Jalan-jalan dulu ke meja temennya, ngambil makanan atau ngambil kopi. Nah, itu udah ada perubahan fisiologis sehingga tadi tuh yang namanya marah dia dikacau dulu gitu. Dikocok lagi gitu ya di dalam ya Mbak ya. Gitu. Iya. Terus jadi balik lagi supaya lebih smooth lagi gitu ya. Oke. Pintar banget ya badan kita tuh ya. Pakai eye movement juga bisa. Nah, ini juga sih sebetulnya, atau kalau tadi gestur atau body language gitu ya. Jadi coba sekarang kita coba aja kalau kita sambil mendengarkan sesuatu kita berpangku tangan begini gitu ya, 1 menit 2 menit gitu. Yang kita rasain adalah tadinya biasa-biasa aja gitu. Kemudian muncul tuh memori masa lalu yang bikin sedih, yang pesimis dan lain-lain. Lagi enak-enak kayak gini, mikir utang tiba-tiba gitu. Cicilan panci belum. Cicilan rumah. Padahal tadinya baik-baik aja gitu. Nah, memang gitu ya, manusia itu ketika dia salah gestur gitu, dia akan menimbulkan kan mind and body is one system. Ya. Kalau salah gestur begini aja, maka yang tadinya baik-baik tuh menjadi pesimis dan lain-lain gitu. Misalnya nih Mbak Susi, kalau nih anak buahnya sekarang pada dikasih target, ya, pulang dari ruangannya Mbak Susi, terus dia ngadepin gimana nih aku bisa capai target ini 2023 mana resesi gitu kan? Itu pasti langsung pesimis, dia langsung hajar diri dia sendiri nih, gitu. Nah jadi gitu, jangan salah gestur gitu. Coba sekarang kalau kita bayangin ya. Kita gini, Tak, coba kamu senderan begini, lihat ke atas. Oke? Nah, yang ada kita nggak bisa nangis loh, Tak, kayak gini. Yang ada adalah kita hayal-hayal mau liburan, gimana nanti ngabisin bonus. Gitu ya, Ya kan? Nah, iya. Oh, berarti itu salah satu gestur. Oke, berarti kita berarti gitu ya, Mbak. Gestur. Kita harus mindful ya, Mbak, dengan gestur kita juga berarti ya, Mbak Mon ya. Ya kan? Jadi sadar itu kalau begini itu katanya hormon apanya tuh Mbak ya, hormon stresnya malah jadi naik gitu ya. Juga jadi keluar gitu. Terus kita gestur yang bagaimana nih Mbak Mon supaya kita lebih supaya terhindar dari yang bikin makin nggak enak itu tadi, malah yang bikin stres. Karena ternyata teman-teman ya, ini ilmu juga nih ya, gesture, salah gesture itu malah bikin kita jadi tidak mindful gitu kan ya. Nah, gesture apa nih Mbak yang bisa direkomend oleh Mbak Mon nih? Ya, makanya gini, di beberapa perusahaan sekarang multinational company, mereka juga pasti ada ruangan di mana mereka kalau sharing ide dan lainnya udah pakai bean bag, ada karaoke dan sebagainya gitu ya. Itu salah satu upaya nih gitu ya.
Nah, salah satu beberapa upaya yang bisa dilakukannya adalah kalau yang namanya mikronya gestur yang mau cepet banget adalah kalau tadinya pesimis gitu ya, maka dia bisa ngelihat-lihat ke atas ya, visual terutama nih kalau ini orang-orang teman-teman pembelajar NLP, kalau visual konstruksi ini kan membayangkan sesuatu, yang dibayangkan adalah sesuatu yang bisa achieve dan lain-lain gitu kan. Nah, makanya gitu. Tak ingatnya waktu kita kalau masih kecil atau kita punya anak kecil, ini kearifan lokal yang sungguh ada scientific base-nya juga gitu ya. Kalau anak kita nangis, kita gendong, kita pupuk, terus apa? Sahabat para ibu adalah coba lihat ke atas. Lihat ke atas. Tuh ada burung lewat. Tuh langitnya bagus banget gitu. Pesawat minta uang gitu segala kan gitu ya. Nah, jadi memang karena apa? Supaya tidak bisa nangis gitu. Karena kalau kita benar-benar kita nggak bisa nangis kalau kondisi ngelihat ke atas. Terus tips juga para milenial, kalau Anda lagi sedih, diputusin pacar dan sebagainya, mau ngadep Bu Susi gitu supaya nggak ketawa nangis gitu ya, maka yang harus dilakukan adalah ya udah ngelihat aja ke atas gitu. Itu kan mikro banget tak gitu, mikro banget ya, mikro banget gitu. Terus udah gitu gampang kalau misalnya mau sebenarnya gitu, nah ya kan gampang nih pertolongan pertama padahal. Iya, pertolongan pertamanya tuh gampang ternyata. Apalagi untuk wajah-wajah tegas gitu, gue sendiri menyadari nih wajah gue juga bukan yang smile face gitu kan, sehingga harus ada terapi setiap saat bawa sesuatu kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya timnya kalau bisa dikasih target dan sebagainya, jangan salah gestur, karena kalau kita begini pasti cuma direnungin aja tuh target gitu ya. Iya, terus juga apa istilahnya kita mungkin juga salah satunya juga ambil napas gitu bisa membantu juga ya Mbak ya, untuk jeda pause sejenak gitu kan, mengambil napas terus ditambah dengan tadi itu mikro ekspresi yang ternyata sangat mudah gitu kan Mbak ya. Itu juga bisa menjadi tips-tips yang bisa memudahkan kita untuk mengatasi situasi-situasi yang lagi nggak enak yang tidak bisa kita hindari di keseharian kita ya Mbak Mon ya. Betul. Nah, oke Mbak Mon. Nah, jadi ini ya kalau itu kan tips-tips yang sangat simple banget gitu kan ya. Tapi ini nggak sih Mbak, kalau hal ini ya bisa kita pelajari dalam mungkin kayak di dunia korporasi nih ya. Ini gimana nih Mbak caranya kita mensosialisasikan ini terus supaya kesadaran itu juga akhirnya terbangun. Kadang-kadang tuh orang tuh suka nggak ngeh gitu ya Mbak ya, belum sadar gitu loh. Jangankan ngomongin organisasi gitu kan ya, diri kita sendiri secara individual aja tuh kadang-kadang masih nggak nyadar gitu kalau gue ini lagi I'm not in a good condition gitu. Nah itu gimana dari sisi Mbak Mon ya, sebagai salah satu expertise nih, gimana caranya kita membantu membangun kesadaran diri nih Mbak supaya kita sadar nih ya bahwa gue nggak oke dan udah waktunya gue minta pertolongan ahli. Nah di indikatornya apa nih Mbak Mon? Nah jadi ini teman-teman di corporate dan sebagainya gitu ya, ketika kita sadar dulu kita lagi mengalami emosi apa gitu. Jangan sampai bahwa kita itu nggak ngerti, tapi kita cuman mood gue lagi nggak baik, tapi gue nggak tahu, cannot define gitu problem emosi kita apa gitu, karena tubuh kita tuh pinter banget nih tak. Jadi bahwa misalnya kayak kita ada emosi-emosi kemarahan nih ya, marah itu oleh tubuh disimpan tidak cuman di gudang yang sama, tetapi gudangnya tuh rapih karena dia di folderin tak. Jadi emosi kemarahan disimpan jadi satu, namanya marah. Emosi sedih itu punya biokimia yang berbeda juga, terus dia disimpan foldernya namanya sedih gitu kan. Ada lagi rasa guilty feeling tuh juga begitu gitu. Nah, jadi setiap folder emosi dia punya kode kimia, biokimia juga yang berbeda. Nah, ini oleh tubuh dia disimpan di organ. Kalau misalnya seseorang yang menyimpan kemarahan yang banyak dan sebagainya gitu ya, itu biasanya oleh tubuh itu disimpannya di sini di breast, sehingga banyak banget nih kasus-kasus breast cancer, tumor dan sebagainya di sini.
Jadi biasanya para dokter itu akan menyarankan untuk dapat pertolongan pertama dulu nih, Anda ketemu psikolog atau praktisi mental health yang lain gitu kan. Jadi kalau misalnya kecemasan ditaruhnya di mana? Ditaruhnya di daerah pencernaan sini sehingga menjadi ada GERD, ada MAH dan sebagainya gitu kan ya. Asam lambung naik gampang gitu ya Mbak ya. Nah, ini sangat dekat sekali dengan psikosomatik. Psikosomatik adalah penyakit fisik yang disebabkan karena pikiran. Jadi not real organnya sendiri yang sakit gitu. Nah, itu ada macam-macam tuh psikosomatiknya juga. Udah dibawa ke dokter nggak sembuh-sembuh juga gitu karena masalahnya ada di masalah pikiran gitu. Makanya ini penting banget menyadari itu semua ya Mbak ya. Jadi apapun apa istilahnya, apapun indikatornya, ciri-ciri yang tidak biasa gitu ya. Karena ini kan selalu terkait ya Mbak, mind and body itu selalu kan. Sebenarnya kita menyimpan kemarahan, folder marah kita nih udah terlalu besar gitu, dan ternyata nyimpennya di breast dan akhirnya mempengaruhi kesehatan fisik kita gitu kan. Terus nggak cuma itu Mbak, yang aku dengar itu tadi Mbak Mon bilang masuk juga kepada perilaku kita, akhirnya jadi orang yang tidak menyenangkan sama sekali, kan kaitannya ke relasi juga ya Mbak ya. Terus ternyata juga bisa tereskalasi menjadi kepribadian yang menetap. Aduh, ini kan ngeri banget gitu kan ya. Nah, jadi ini hal-hal ini yang perlu kita sadari, dan indikator-indikatornya kita harus, kalau perlu kita catat ya Mbak ya. Kalau saya udah mulai nggak oke nih gitu ya, mulai keseringan migrain kali, atau mulai dada gue lebih sering sakit karena ternyata gue banyak sering marah. Nah, ini juga yang harus kita sikapi dan datang ke ahlinya gitu ya. Nah, ini menarik nih Mbak Susi, gimana kalau di korporasi nih Mbak, timnya Mbak Susi dan juga mungkin dan teman-teman di company gitu kan ya, apakah sudah mulai ada kegiatan-kegiatan lain gitu ya yang kaitannya nih membangun kesadaran ini nih Mbak? Waktu itu kan sudah pernah ya Mbak sama kita gitu kan ya, sama Mindful Act. Sesimpel berlatih tentang basic life skill, sesimpel jeda dan mengambil nafas yang betul ya, menyadari nafas. Nah, kemudian apalagi nih Mbak Susi, ini supaya menjadi inspirasi juga bagi teman-teman, apalagi kayak tadi Mbak Mon bilang tuh, lulusan-lulusan para mahasiswa dari universitas terbaik aja sekarang lagi pada konsul semua nih ke psikolog, padahal ini mereka yang akan kemudian masuk ke dalam itu ya, ke dalam institusi-institusi nantinya gitu. Gimana Mbak Susi? Apa sih yang sudah dilakukan oleh korporasi? Kalau masing-masing kantor tuh masing-masing punya kegiatan sendiri ya. Jadi nggak hanya work, tapi ada work and life balance lah gitu. Jadi masing-masing yang hobinya olahraga ya ada kegiatan, kita juga bisa klaim gitu. Kalau yang punya hobi musik gitu, dia mau belajar musik atau dia mau belajar masak juga bisa gitu. Jadi di kantor kita tuh lumayan lah diberi dukungan seperti itu. Jadi kita bisa klaim expense kita. Kalau you have passion in mau belajar masak gitu, bisa klaim untuk belajar masaknya gitu. Jadi tapi masing-masing kantor tentu punya cara ya bagaimana supaya membuat work and life balance. Antara lain juga misalnya hari Jumat bisa pulang lebih cepat, jam 4 gitu. Jadi itu juga diberikan. Iya, kalau Jumat. Iya, walaupun kadang-kadang tetap aja ada telepon segala macam, tapi udah dibikin satu keputusan bersama bahwa ya jam 4 hari Jumat harus sudah switch off the laptop lah gitu. Ya itu antara lain ya, itu antara lain yang kantor itu berikan gitu. Tapi memang waktu itu saya pernah undang ya Mindful Act untuk di kantor gitu ya, untuk kita belajar mungkin ada mengatur pernapasan gitu ya, atau mungkin komunikasi juga. Kadang-kadang komunikasi itu berbeda ya, dengan kita komunikasi itu tentu juga memberikan reaksi yang berbeda gitu daripada kita kalau tidak kita komunikasi, orang juga nggak tahu kan, dipikirnya kita marah gitu. Padahal kan sebenarnya belum tentu, mungkin gaya kita kayak orang marah, tapi belum tentu. Tapi dengan kita bicara gitu ya. Nah itu yang saya selalu selalu saya tekankan juga ya di nikah kita ya harus komunikasi lah sama orang. Banyaklah komunikasi gitu supaya nggak ada salah pengertian gitu.
Thank you Mbak Susi, ini berarti juga sudah banyak organisasi yang melakukan hal-hal ini ya, karena menyikapi adanya mental health issue ini. Mbak Susi, nanyanya ke Mbak Susi nih, gimana tips untuk memanage tim dari milenial? Ya, kalau milenial itu kan tentu kita harus mendengar ya, kita harus mendengar, kita harus dengerin, menyimak lah gitu. Karena kadang-kadang kalau anak muda itu kan mereka straight to the point gitu, nggak kayak kita ya. Kita kan kadang-kadang ngomongnya ngalur ngidul gitu ya. Tapi anak muda itu kan straight to the point gitu. Jadi kita dengerin. Pada waktu dia udah jump into conclusion like that, kita harus jelasin lagi, oke, ini sebenarnya begini. Jadi mungkin dia terlalu cepat untuk mendapatkan satu kesimpulan gitu. Jadi kalau anak-anak muda itu yang saya perhatiin, mereka cepat memberikan respon walaupun belum tentu tepat semuanya gitu. Jadi kuncinya adalah kita mendengar dulu, terus kemudian kita ajak bicara gitu. Jadi sehingga mungkin ada beberapa yang bisa diselesaikan lah gitu. Jadi kalau anak-anak milenial itu kita nggak bisa bilang bahwa mereka itu salah terus, tidak. Jadi makanya kita harus listen dulu gitu. Iya, nggak adil dong ya buat mereka ya, kok padahal emang karena beda gaya dan karena mereka lebih to the point. Tuh Mbak Mon kayak ngangguk-ngangguk banget nih tadi nih. Gimana nih Mbak Mon? Kalau menurut Mbak Mon gimana Mbak Mon? Kayaknya mafum banget nih sering berhadapan dengan milenial. Oh, untuk milenial. Untuk menghadapi milenial nih Mbak, gimana Mbak? Memanage tim milenial. Oke, berarti kan kita itu kalau kita lihat ya sebagai leader, situational leadership, ya kan? Untuk tim yang baru gitu ya, otomatis yang baru fresh graduate dan lain-lain harus didirect, bener nggak ya kan? Betul. Jadi mereka juga menunggu direction dari kita gitu ya, untuk tim yang baru. Nah, kemudian kalau udah terbentuk beberapa tim yang udah kelihatan starnya siapa, tetapi mereka perlu motivasi, maka kita bisa pakai cara dengan coaching, artinya kita mendengarkan mereka dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ini tapi tim yang lama tetapi udah mulai demotivasi. Nah, kita juga tahu bahwa ini kita lagi berada di stage yang mana nih gitu terhadap si para milenial ini ada di mana. Jadi nggak semuanya juga dicampurkan gitu satu. Tapi kita lihat juga, kita mesti reading juga. Ini mereka sedang berada di stage yang mana nih para ini ya, yang milenial yang kita hadapi juga kan. Karena kadang-kadang kalau kita cuma baca dari referensi bagaimana membaca millennials dan lain-lain, mereka juga nggak mau dijadiin satu semuanya sama gitu. Tapi kita memang harus punya keterampilan sendiri untuk lebih sensitif melihat individual dari mereka gitu. Oke, jadi ini tugas leader juga harus peka dan harus bisa melihat ya Mbak ya. Kalau kata anak sekarang dikondisikan gitu. Kalau misalkan lagi ngeribet ngadepin anak rewel nih Mbak Mon, gestur apa yang bisa kita lakukan supaya nggak ikutan meledak? Aduh, ini ya kebayang ya kalau sama anak lagi tantrum mungkin ya. Gimana nih Mbak Mon? Kayaknya aku juga sekarang lagi belajar lagi nih dengan adanya anak baru gitu ya. Iya, jadi belajar lagi ya Mbak sekarang ya dengan punya omongan ya. Gimana tipsnya Mbak? Ya, supaya kita nggak ikutan meledak gitu ya. Nah, kita ada dong belajar untuk bagaimana terasosiasi dan terdisasosiasi dengan si subjeknya, dalam hal ini adalah si anak gitu kan. Nah, maka ketika misalnya si anak ini nggak mau sekolah, aku punya anak asuh baru umur 5 tahun gitu, tiba-tiba tadi pagi aku nggak mau sekolah, aku mau nonton aja gitu. Nah, kalau kita nurutin lagi kepada konsep bahwa kamu harus sekolah, langsung direct seperti itu gitu kan, itu maka kita yang menjadi emosi. Nah, jadi emosi marahnya tadi udah muncul gitu kan, terus akhirnya kalau saya anak itu saya taruh di saya dudukkan di depan saya persis matanya juga sama, artinya kita sama
saya menundukkan diri gitu sama ngelihat gitu. Kamu tahu kan kalau pagi-pagi semua anak itu harus sekolah, tidak ada pilihan lain, gitu kan? Nah, terus ngomongnya juga jangan dengan intonasi yang tinggi. Kalau nada kita edge tinggi itu tadinya kita udah marah, gitu. Artinya nahan dulu supaya tone-nya, intonasinya juga kita pakai suara perut nih di bawah, jangan suara melengking ke atas, gitu kan? Nah, terus kemudian jangan do sama dengan apa gitu ya Mbak ya, do sama dengan yang tinggi gitu ya, oktav tinggi. Daripada bikin kita marah, kalau saya itu udah di depan wajah dia ketika dia lagi nangis dan nggak sesuai dengan harapan saya gitu, maka saya taruh dulu gambaran mental saya adalah seperti seperti apa sih, dia tuh senangnya Upin Ipin lagi. Aku taruh di depannya gitu kan. Jadi supaya merubah gambaran mental bahwa saya harus disassociate dia anak kecil yang lucu, sehingga cara saya mengatasi dia adalah tidak dengan kemarahan gitu ya. Jadi tadi sekalian nih saya mau sampaikan bahwa kalau kemarahan gitu ya, itu penyebabnya adalah karena kita tidak berhasil mendapatkan apa yang kita mau gitu. Ya, jadi keinginan kita itu jadi direnggut gitu kan. Nah, artinya kita tahu dulu dong apa yang mau kita harapkan dari si anak ini. Yang kita harapkan kan artinya dia sekolah gitu. Ya udah, dengan beragam cara, jangan ikutin caranya dia gitu. Tempel dulu nih mental mental image kita. Kalau saya ngebayangin dia si yang suka dia tonton itu gitu kan, akhirnya menjadi lucu, sehingga ketika dia marah maka saya justru malah ketawa-tawa, kan berarti saya tidak building in the rapport dengan problemnya dia dong. Iya betul. Justru memanage apa yang dia gitu ya, problemnya gitu. Dia. Jangan buying their problem, tetapi ciptakan sesuatu yang baru yang kita mau, karena itu masih pagi. Buset, ini anak pagi-pagi udah begitu gitu kan. Nah, maka ciptakan sesuatu yang lucu-lucu gitu. Walaupun gitu. Mbak Mon, kalau kita tidak bisa mendefine emosi kita, efeknya apa nih Mbak Mon? Oke, tadi emosi ya itu kan muncul secara cepat nih, merupakan respon otomatis. Tangga berikutnya setelah emosi kan tadi mood, ya. Nah, jadi kalau kita nggak bisa mendefine di tangga yang paling bawah, kita lihat dulu moodnya seharian ini apa sih. Nah, kalau moodnya adalah cepat tersinggung, gitu, baperan. Nah, cepat tersinggung itu maka emosinya adalah anger atau kemarahan, gitu ya. Atau misalnya dalam beberapa jam, dalam beberapa 3-4 hari kok kita itu was-was terus. Nah, was-was itu tangga foundation paling bawahnya adalah fear atau ketakutan gitu. Ya, kalau kita kok beberapa hari ini was-was sampai akhirnya perutnya nggak enak, terus udah gitu asam lambungnya naik, terus misalnya jadi kayak nggak enak banget di daerah perut, itu berarti kan was-was nih. Maka emosi paling bawahnya kan fear. Nah, kita harus define fear-nya, fear terhadap apa sih, gitu ya. Nah, atau misalnya kita nggak bisa define lagi emosinya apa. Kok hari-hari belakangan ini merasa merana, merasa pilu, gitu. Nah, itu adalah merupakan basic tangga di bawahnya adalah sadness. Berarti apa yang merupakan sumber kesedihan kita, gitu ya. Terus kalau misalnya moodnya kita adalah beberapa hari so euforia banget, ya, tangga di bawahnya itu adalah happiness. Jadi apa yang buat kita happy, misalnya target tercapai atau apa, tapi itu kita terusin lama-lama menjadi mood beberapa hari, kan itu juga nggak baik, gitu kan? Jadi terlalu senang juga nggak baik ya, bukannya berarti ya, karena juga bisa berdampak buruk gitu ya Mbak ya, ke depannya berarti ya. Oke. Ada lagi Mbak, yang tadi kalau tadi udah ada marah, fear, sadness, happiness. Apalagi Mbak yang biasanya mungkin terindikasi dengan yang visible banyak, gitu ya. Yang banyak terjadi tuh itu ya. Kalau misalnya ada kita merasa kok kita merasa kayak superior gitu. Kenapa sih kita merasa superior gitu? Perasaan superior sehingga merendahkan orang lain misalnya ya.
itu juga merupakan salah satu emosi gitu ya, karena kita merasa bahwa ada seseorang itu yang inferior dan dia kayaknya immoral banget deh gitu. Ya, jadi kita mesti define dulu penyebab emosinya tuh apa gitu. Oh, oke. Jadi ketika tidak bisa mendefine, pokoknya kita bisa mencari satu penyebabnya apa gitu ya. Kemudian juga kita perhatikan moodnya itu bagaimana setelah beberapa waktu ya kan, karena hitungannya bisa jam, bisa juga hari gitu kan ya, bisa juga bisa minggu. Seringkali itu mengendap gitu ya Mbak ya di bawah sadar kita gitu kan ya. Kalau bekerja pada keadaan depresi dan tekanan yang sangat berat, misalnya dalam hal ini kerja di kitchen, boleh tidak memilih mental health first daripada pekerjaan? Gimana Mbak? Susi dulu. Mbak Susi dulu deh sebagai dari sisi profesional dulu ya. Nanti baru dari sisi expertise. Gimana menurut Mbak Susi? Boleh nggak mengedepankan mental health first, baru pekerjaan? Pekerjaan itu kan harus sesuai passion kita ya. Jadi kalau tekanan itu kan juga bisa kita selesaikan. Ada apa sebetulnya gitu ya. Cuman yang kadang-kadang yang saya lihat dari beberapa anak-anak muda atau yang lain itu, mereka kan selalu kadang-kadang mau become bigger than the world gitu loh. Mereka mau yang paling bagus, yang paling sempurna, paling hebat, sehingga dia kadang-kadang nggak bisa mengatasi masalah-masalah yang dia tuh maunya sempurna, bagus gitu. Jadi kalau bisa besok ini presentasi saya harus the best, saya harus menang, saya harus ini. Jadi pokoknya semuanya serba yang terbaik gitu. Nggak mau istilahnya tuh harus seperti orang lain lah, kalau bisa dia tiru gitu. Nah itu yang menurut saya kadang-kadang kita harus mikir bahwa manusia itu ada banyak keterbatasan gitu ya. Kita manusia tuh tidak bisa kita predik, ada sesuatu yang tidak bisa kita predictable besok, lusa atau bagaimana. Sehingga kalau ada tekanan dalam kantor dan sebagainya, menurut saya kita tidak perlu harus sampai pause dulu, nggak kerja dulu, terus mau urusin mental kita. Menurut saya tidak perlu seperti itu ekstrimnya. Tapi kita boleh tetap bekerja, tapi menurut saya bekerja itu juga harus sesuai passionnya. Dia harus pikirkan lagi apakah memang dia suka dengan pekerjaannya itu gitu. Kalau dia memang suka dengan pekerjaannya, tentu urusan-urusan lain, tekanan dan sebagainya itu dia harus bisa mengendalikan. Ya mungkin ada ahlinya di sini ya, ada psikolog tentu bisa lebih membantu orang tersebut seperti apa gitu. Nah saya cuma dari segi praktisi yang bekerja di kantor seperti itu yang menurut saya. Thank you. Ya, thank you Mbak Susi. Mungkin aku boleh tambahin juga kan, sebagai profesional kan juga kadang-kadang kan kita memang dituntut being profesional gitu kan ya. Emang nih lagi moodnya lagi begini, lagi begitu, tapi kan harus get things done gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita mengelola ini gitu kan ya. Bukannya masalah mengedepankan mental health dulu baru pekerjaan, kembali lagi kepada situasinya yang harus kita sadari sampai di mana nih harusnya kita yang harus kita lakukan dan responnya seperti apa. Oke, thank you Mbak Susi. Nah, Mbak Mon, mau nggak dari sisinya Mbak Mon apa nih untuk pertanyaan terakhir nih? Oke, jadi gini, apakah pekerjaan ini adalah merupakan sesuatu yang kamu butuhkan banget? Kalau tidak, maka ada well-being lain yang terganggu gitu ya. Misalnya, saya kerja karena kalau enggak saya nggak bisa makan, saya nggak bisa biayain orang tua, bayarin adik dan sebagainya gitu ya. Maka kalau itu terjadi, ya kita nggak boleh juga langsung keluar gitu solusinya. Tetapi Ensennya juga bilang bahwa masalahmu itu bisa diselesaikan dengan frekuensi yang berbeda, dengan masalah yang berbeda dari yang kamu hadapin sekarang gitu ya. Nah, ketika dengan mindset yang baru gitu, nah ini justru malah kadang-kadang bisa membantu gitu ya. Jadi kita tidak punya mental blocking mengatakan bahwa saya lagi mental health maka saya tidak bisa kerja gitu ya, karena kenyataannya adalah issues mental health ini memang terjadi, saya nggak tahu prevalensinya tapi just around us banget gitu. Hati-hati juga bahwa di Amerika itu sekarang pandeminya bukan lagi COVID tetapi adalah mental health. Jadi kalau udah bergeser ya Mbak ya? udah terdistrak. Jadi makanya selalu pesenin nih pada anak-anak yang lagi pada
sekolah di sana gitu ya. Terus kita bilang bahwa kalau kamu ketemu dengan orang di sana gitu, kalau nggak salah 1 dari 3 atau 1 dari 5 gitu ya, bahwa mereka mereka apa namanya, suffering dengan si mental health itu. Jadi jangan merasa bahwa kamu yang justru malah sakit gitu kan. Nah, jadi makanya isu mental health ini oleh teman-teman aku di Himpunan Psikologi Indonesia juga membantu, ada tuh layanan sejiwa gitu ya tadi untuk Hilarious tuh. Bisa dial berapa, 118 atau berapa gitu ya. Nah, sementara juga sekarang banyak sekali volunteer-volunteer yang bisa diakses juga gitu. Terus cari gitu ya sesuatu yang bisa di-achieve, bisa supaya semuanya sambil jalan nih gitu. Aku boleh recap dulu ya Mbak ya, hasil pembicaraan kita pada hari ini, moga-moga bisa menjadi masukan dan informasi yang baik gitu ya untuk teman-teman kita yang hari ini hadir. Nah, jadi kita ketika bicara bagaimana caranya menjaga kesehatan mental supaya tetap terawat, kalau dari sarannya Mbak Monica sebagai expertise ya di bidangnya ini, kita juga perlu menyadari setiap kali kita berhadapan dengan sebuah emosi atau problem, kita sadari dulu nih problem emosi kita nih apa. Ternyata itu menjadi penting banget ya Mbak ya, karena ini kaitannya pada tubuh kita yang sangat pintar, yang bisa menyimpan emosi-emosi itu dalam folder-folder yang sudah langsung dikasih nama. Dia langsung otomatis memberikan nama dari emosi-emosi itu gitu ya. Nah, ini ketika kita diamkan, tidak dikelola dengan baik, ini bisa berakibat di masa depan bisa menjadi masuk ke dalam penyakit fisik juga ya, dan akibatnya juga dampaknya kepada perilaku yang tentunya berdampak tidak baik juga kepada sekitar kita. Nah, itu harus kita pahami gitu ya, sadar emosi itu ya. Terus yang kedua, bicara tentang gesture. Nah, ini ternyata gesture dan micro ini bisa membantu kita merawat mental health kita juga ya Mbak ya. Sesimpel tipsnya Mbak Mon tadi menggigit ya supaya tetap senyum gitu kan ya. Terus dengan cara atau body language yang tidak menunjukkan kebaperan atau yang lemes gitu ya, tapi justru lihat ke atas gitu ya, supaya lihat pesawat gitu ya, lihat langit biru. Nah, itu adalah hal-hal kecil. Kalau mindful act boleh tambahkan, kita bisa lakukan dengan stop dan bernafas dulu. Itu juga bernafas itu kan gratis ya Mbak ya, jadi bisa membantu kita untuk mengembalikan kejernihan berpikir dan membuat emosi kita menjadi lebih nyaman. Dan satu lagi dari Mbak Susi tadi ya, bicara tentang kesadaran tentang mental health di dalam dunia kerja, di dunia korporasi ini. Mungkin sudah waktunya juga nih memberikan inspirasi bagi teman-teman, baik dari yang mungkin korporasi besar bisa ngasih masukan ke manajemennya, atau bagi teman-teman yang di startup juga boleh mulai memperhatikan bahwa ketika kita ingin menyeimbangkan kehidupan profesional dan kehidupan pribadi kita supaya isu mental health itu tidak menyerang kita, kita bisa lakukan program-program yang terkait dengan well-being, ya, kegiatan-kegiatan di luar pekerjaan, dan itu masuk ke dalam expense dari perusahaan. Nah, jadi dialokasikan gitu ya, kayak udah waktunya nih ya Mbak Mon ya, apalagi kita nih ngomongin tentang generasi muda, apa jadinya kalau orang-orang muda ini belum apa-apa, dikit-dikit healing, dikit-dikit depresi gitu ya. Kita perlu orang-orang muda yang kuat, sehat fisik, sehat mental, supaya Indonesia juga nantinya akan bisa menjadi generasi yang luar biasa ya. Kita udah, semoga ini semangat ini akan terus kita bangun bersama-sama kesadarannya tentang kesehatan mental ini.